teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Lisa Adminova di podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo. Tanpa pandang bulu, baliho caleg dicopot. Baliho sosialisasi berbau kampanye kena razia. Puluhan baliho calon legislatif dicopot. Kenapa sih baliho-baliho ini dicopot? Masalahnya di mana? Pelanggarannya di mana sih? Nah, daripada penasaran, mending kita tanya langsung saja ke Bapak Opan Hamzah, anggota KPU Provinsi Gorontalo, Divisi Sosdikli Parhubmas dan SDM. Halo Pak, Bapak Opan. Ya, halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, terima kasih. Bapak kan sudah banyak beredar nih berita baliho di jalanan dicopot, spanduk juga dilepas, ditutup-tutupin nih pakai stiker atau yang lain sebagainya. Nah, penasaran kan kenapa sih sebenarnya apa yang terjadi? Nah, sebelum ke situ, sebelum membahas itu ya Pak, saya mau tanya, mungkin juga teman pemilih di sini pengen tahu apa sih itu kampanye gitu. Mungkin Bapak bisa jelaskan dan tahapannya itu kapan kampanye? Oke, terima kasih Mbak Lisa ya. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kami dari KPU Provinsi ini akan menyampaikan beberapa informasi. Tapi sebelumnya saya sapa dulu teman-teman pemilih dan Bapak Ibu sekalian, semoga kita temui dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Agar supaya pemilu di tahun 2024 ini kita bisa laksanakan dengan baik dan sukses. Nah, ya, jadi terkait dengan kampanye pemilu ini sudah disebutkan di dalam pasal 1 huruf 18 bahwa kampanye pemilu itu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta kampanye. Nah, tentunya pada saat pelaksanaan kampanye ini peserta kampanye nanti akan menawarkan visi misi kemudian program daripada peserta tersebut. Nantinya dari kampanye tersebut masyarakat akan diberikan informasi terkait dengan program apa saja, sehingga aja masyarakat dengan mudah mengenali dan mendapatkan informasi terkait dengan program-program yang dicanangkan atau dilaksanakan oleh peserta kampanye. Kemudian terkait dengan tahapan daripada kampanye ini kita bisa lihat pada PKPU nomor 15 khususnya di halaman lampiran. Jadi saya coba bacakan. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa kampanye pemilu itu akan dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari tahun 2023. Kemudian untuk masa tenang itu nanti tanggal 11 sampai dengan tanggal 13. Sehingganya pada tanggal 3 kemarin kita baru melakukan penetapan DCT, sehingganya dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 27 nanti ini masih masa jeda. Jadi belum ada kegiatan kampanye politik ya, kampanye yang dilaksanakan oleh peserta pemilu. Sudah dijelaskan ya Pak di PKPU nomor 15 tahun 2023. Tahapannya kampanye itu dimulai tanggal 28 November 2023. Jadi berita-berita yang sekarang beredar, baliho dicopot itu ada kaitannya dengan PKPU 15 tahun 2023 karena belum mulai kampanye ya Pak, benar sekali, belum masa kampanye begitu ya Pak. Baik. Kalau ada kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu di masa jeda ini, nah di dalam PKPU itu sudah diatur. Itu baru masuk di dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik. Itu kira-kira. Jadi belum ada kegiatan kampanye, baru kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh peserta pemilu. Baik, jadi sudah diinformasikan oleh Pak Opan ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman melihat di jalan ada baliho yang dilepas, spanduk yang dicopot atau ditempel stiker, itu memang aturannya begitu ya Pak. Belum dimulai nih kampanye, jadi caleg juga belum boleh mengkampanye, memasang foto begitu ya Pak. Iya, benar. Baik, terima kasih. Lalu di sini sosialisasi yang dimaksud dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 itu apa sih Pak? Ya, jadi di dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 ini kita bisa lihat pada pasal 79. Di sana sudah diatur terkait dengan kegiatan yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu, yakni sosialisasi dan pendidikan politik sebelum masa kampanye dimulai. Nah, tentunya ini ada aturan-aturannya. Nah, kita coba lihat lagi peraturannya. Nah, ini kita bisa lihat pada pasal 79 ya.
bahwa partai politik peserta pemilu itu dapat melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik tersebut. Kemudian kegiatan sosialisasi ini bisa dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah pemasangan bendera partai politik beserta nomor urut daripada partai politik. Kemudian yang kedua adalah pertemuan terbatas. Nah, tentunya untuk pertemuan terbatas ini harus menyampaikan terlebih dahulu kepada KPU dan juga Bawaslu sesuai dengan tingkatannya 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, terkait dengan pertemuan terbatas, apakah itu juga diatur Pak di PKPU nomor 15 tahun 2023? Iya, kalau di PKPU nomor 15 juga diatur ya terkait dengan aturan bagaimana kegiatan kampanye atau bagaimana kegiatan kampanye khususnya dengan menggunakan metode pertemuan terbatas. Nah, ini kita bisa lihat lagi pada PKPU-nya. Jadi kita bisa lihat di sini pada PKPU nomor 29 bahwa kegiatan pertemuan terbatas ini dilaksanakan di dalam ruangan atau di tempat tertutup ya. Kemudian ada batasan pesertanya. Kalau untuk peserta kampanye di tingkat nasional itu 3.000 orang. Kemudian di tingkat provinsi dia 2.000 orang dan di kabupaten 1.000 orang. Jadi pelaksanaannya untuk pertemuan terbatas ini di ruang tertutup, bukan di ruang terbuka ya. Kalau berdasarkan PKPU nomor 15 tahun 2023. Ya. Baik Pak, kalau misalnya nih teman pemilih melihat kan saat ini boleh nih sosialisasi ya. Kalau misalnya di rumah teman pemilih melihat ada nih sosialisasi di tempat yang terbuka, kan harusnya tertutup nih. Nah, apa yang bisa dilakukan teman pemilih? Oke. Jadi di dalam PKPU nomor 15 juga itu sudah diatur terkait dengan larangan ya, larangan kegiatan sosialisasi pendidikan politik di masa jeda. Yang pertama adalah kita bisa lihat pada pasal 79 ya. Sini kita bisa lihat ada beberapa larangan ya bagi peserta pemilu di masa sebelum kampanye. Yang pertama bahwa partai politik peserta pemilu itu dilarang memuat unsur ajakan. Jadi kalau misalnya melakukan kegiatan sosialisasi jangan sampai mengajak masyarakat untuk mencoblos, itu yang tidak dibolehkan. Kemudian yang berikut pada saat kegiatan sosialisasi juga dilarang untuk menyampaikan citra diri, kemudian identitas, kemudian ciri-ciri khusus atau karakteristik daripada partai politik tersebut. Jadi silakan melakukan kegiatan sosialisasi, tapi jangan sampai ada unsur ajakan dan hal-hal yang berupa identitas, ciri-ciri khusus maupun citra diri daripada peserta itu sendiri. Pak, tambahan tadi kan kalau teman pemilih melihat ada ini ada sosialisasi terbuka bisa melapor kan? Ya. Nah, itu Pak. Ya, kemudian kalau misalnya ada teman pemilih masyarakat yang ada kegiatan sosialisasi pendidikan politik dilakukan di ruang terbuka, ya silakan menyampaikan kepada penyelenggara pemilu, kepada Bawaslu, ada teman-teman Panwas, ada juga teman-teman Bawaslu di tingkat desa. Karena jangan sampai ada kegiatan sosialisasi tersebut mengarah pada hal-hal yang dilarang. Yang berbau kampanye. Yang berbau kampanye ya, ada ajakannya, misalnya di satu tempat, ayo pilih saya, itu tidak boleh ya. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya teman pemilih ini mengetahui di suatu tempat, di suatu daerah ada sosialisasi yang ajakan nih untuk memilih, begitu bisa dilaporkan langsung saja ke Bawaslu, Panwaslu ya, teman-teman pengawas ya, silakan. Baik. Terus lagi terkait dengan baliho yang sudah dipasang, kemudian alat peraga kampanye lah yang sudah dipasang di jalan-jalan yang saat ini di banyak media kita bisa baca. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lisa bahwa ada yang dicopot, kemudian ada yang ditertibkan oleh teman-teman Bawaslu, Panwascam, kemudian juga oleh Satpol PP. Nah, saya kira juga ini sudah diatur dalam PKPU bahwa jangan sampai di dalam alat peraga sosialisasi tersebut itu memuat unsur ajakan. Misalnya sudah ada nomor urut, kemudian ada gambar paku mencoblos, itu kan sudah masuk di dalam unsur ajakan, sehingga itu perlu ditertibkan. Selanjutnya Pak, apa yang sudah dilakukan oleh KPU untuk menuju nih ke tahapan kampanye tanggal 28 November 2023? Iya, jadi saat sekarang teman-teman kita baik KPU provinsi sampai dengan KPU kabupaten kota
sementara melakukan identifikasi dan juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan lokasi mana saja yang bisa dijadikan tempat untuk pemasangan alat peraga kampanye, termasuk juga teman-teman kita ini sementara menyusun bersama pemerintah daerah terkait dengan lokasi pelaksanaan kampanye. Jadi ada dua. Yang pertama adalah lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan yang kedua adalah lokasi pelaksanaan kampanye itu sendiri. Jadi semuanya sudah diatur ya Pak. Dan insya Allah tanggal 28 kita bisa laksanakan dengan maksimal dan tepat waktu. Ya. Baik, terakhir nih Pak, harapannya Bapak apa sih menghadapi sosialisasi ini? Jadi kita sebagai KPU tentunya mengharapkan agar supaya pelaksanaan kampanye khususnya ini kita bisa laksanakan secara tertib. Kemudian salah satu tujuannya adalah pendidikan politik kepada masyarakat, maka kita memberikan hal yang positif kepada masyarakat tentunya dengan cara, jadi kita harus menertibkan diri. Jadi kalau misalnya ada alat peraga sosialisasi yang menyerupai kampanye, kita tertibkan sendiri tanpa harus menunggu ditertibkan oleh teman-teman Bawaslu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pelaksanaan pemilu ini jatuh pada tanggal 14 Februari, itu kita kenal dengan Hari Kasih Sayang, maka kita berharap pemilu kali ini kita laksanakan penuh dengan kasih sayang dan kita bisa laksanakan dengan penuh kegembiraan. Baik teman pemilih, jika teman pemilih ingin mendapatkan informasi terkait sosialisasi atau kampanye, teman pemilih dapat mengunjungi website resmi atau bisa menghubungi melalui Instagram dan Facebook. Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, memilih untuk Indonesia.